Selamat subuh. Hai teman-temannya Velin, balik lagi ke podcastnya Velin. Video yang paling banyak di request adalah Kak Velin bikin satu video yang podcast dong. Jadi bisa kita dengerin waktu beraktivitas, jaga anak, ngurus rumah, waktu lagi nyetir kayak radio. Oke baiklah, jadi satu video ini akan full voice over. Teman-teman, aku mau rundown sedikit kegiatan pada hari ini ya. Jadi biasanya pagi-pagi subuh Ama itu akan menapis beras. Berasnya ini datang dari sawah kita sendiri. Yap, sesuai kata-kata aku, Ama itu memang punya sawah 4 petak yang memang digunakan untuk menanam beras alias padi. Nah, untuk sawahnya sendiri sekarang lagi musim panen. Jadi bisa menghasilkan kurang lebih 30-40 karung untuk 4 petak sawah. Yang per karungnya kurang lebih 50 kg. Yang biasanya Ama jual. Tapi berhubung karena di rumah ini banyak orang, jadi biasanya Ama tidak menjual beras-berasnya. Diutamakan untuk makan sendiri terlebih dahulu, baru kalau ada sisa dijual. Kemarin ada yang nanya, Kak Velin dijualnya berapa per kilonya? Per kilonya di sini kita jual dengan harga 9.000 untuk dari padinya Ama ya. Memang harganya murah dan tidak bisa mahal karena di desa kami kalau misalnya lagi tanam padi atau lagi panen pun itu serentak. Jadi kita juga tidak bisa kalau mau menaikkan harga seenaknya. Harganya harus mengikuti harga yang ada di pasaran. Teman-teman, kemarin aku sempat ngobrol tentang hidup sederhana dan mencari kebahagiaan yang sederhana. Top komen yang aku baca adalah, Kak Velin, hidup sederhana itu sulit gak sih mulainya? Karena aku tuh suka banget belanja. Apalagi untuk cewek yang suka sedikit-sedikit keracunan Shopee dan check out. Gimana caranya untuk mengurangi belanja yang impulsif alias belanja yang memang tidak terkontrol? Nah, kalau dari aku sendiri teman-teman, aku sendiri memang bukan dari lahir langsung sederhana ya. Justru aku tuh sederhana dari aku yang awalnya hedon. Ingat sekali dulu waktu aku muda, awal-awal baru dapat gajian, itu tuh gajian bisa habis dalam waktu kurang dari 2 minggu. Jadi habisnya buat apa Kak Velin? Mungkin kalian pikir ya, habisnya untuk makan, bayar kos-kosan, dan segala macam. Enggak, habisnya untuk belanja. Dan bisa dibilang karena habisnya untuk belanja, jadi uang itu justru tidak terpakai untuk hal-hal yang benar-benar aku butuhkan. Seperti beli makan, bayar kos-kosan, bayar listrik, bayar air. Namanya juga hedon, mau gimana? Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Jadi yang ada adalah setiap bulan bukannya bisa nabung malah bisanya ngutang. Itu beneran teman-teman. Dulu aku tuh tidak bisa yang namanya kalau ngeliat barang lucu gak beli. Pasti beli. Meskipun butuh dan gak butuh pasti beli. Meskipun udah punya di rumah tapi belum punya warna itu pasti beli. Jadi bisa dibilang aku tuh dulu itu bener-bener kapitalisme banget. Maksimalisme gitu ya. Jadi banyak sekali barang-barang di rumah aku yang ujung-ujungnya nggak kepake. Terutama yang paling banyak adalah pakaian, baju, fashion. Itu banyak sekali yang ujung-ujungnya tidak terpakai. Karena aku tipe orang yang kalau ada diskon harus beli. Karena menurut aku kalau ada diskon itu berarti adalah salah satu kesempatan untuk ngestok baju atau celana atau tas atau skincare, makeup dan segala macamnya. Teman-teman, ternyata mindset dalam keuangan itu perlu diperhatikan ya. Karena mindset yang aku punya itu salah total. Di sini aku bakal ngomong ke kalian beberapa tips agar kalian juga belanja tidak impulsif. Yang pertama, karena tadi kita ngomongin diskon per diskonan, kita akan membahas bahwa kalau kalian membeli barang diskon, kalian tidak menyimpan uang, tapi mengeluarkan uang.
Gimana logikanya, Kak? Gini-gini, seandai kata kalian pergi ke salah satu butik baju, lalu di sana ada tulisan diskon 50%. Awalnya harga baju yang 400.000 menjadi 200.000. Dan di sana kalian berpikir bahwa kalian menyimpan 200.000 karena ini still deal banget. Baju yang harganya 400.000 jadi 200.000. Harus beli nih. Padahal tanpa kalian sadari, kalian bukan menyimpan 200.000, tapi kalian mengeluarkan 200.000 uang yang kalian keluarkan untuk membeli baju. Bener nggak? Menurut aku, salah satu logika yang salah dan pengertian yang salah, kalau misalnya ada diskon, kalian wajib beli. Karena di otak kita, apalagi perempuan ya teman-teman, itu selalu berpikir bahwa, mumpung diskon, kayaknya aku bakal pakai baju ini nanti ke kantor. Mumpung diskon, mungkin makeup ini bisa aku pakai nanti. Itu adalah kata-kata yang sebenarnya tidak pasti, di mana kita terpaksa membeli karena suatu keadaan. Sehingga yang tadinya tidak ada kebutuhan jadi ada kebutuhan. Yang tadinya tidak ada keinginan jadi punya keinginan. Katanya sih ada dali buat ngestok barang, tapi nyatanya barang menumpuk di rumah dan ujung-ujungnya tidak dipakai. Kita sebagai konsumen harus pintar dan juga harus cermat memilih mana barang yang dibutuhkan dan mana barang yang diinginkan. Maka tips kedua dari aku adalah kalian harus tahu mana barang yang primer dan mana barang yang sekunder. Di sini barang primer dan sekundernya berbeda. Seperti yang aku maksud karena seputar belanja, jadi barang primer itu adalah kebutuhan inti, dimana kalau kita tidak memenuhi kebutuhan ini, ada kemungkinan kita tidak bisa hidup. Barang primer itu apa? Makan, minum, tempat tinggal, kendaraan kalau punya meliputi mobil, motor, dan juga transportasi. Maksudnya di sini kendaraan adalah pengeluaran yang meliputi kendaraan alias transportasi ya. Seperti kalau setiap hari kalian pakai Transjakarta atau pakai bus atau pakai kereta, itu berarti etol, pengeluaran etol kalian. Kalaupun kalian punya kendaraan berarti pengeluaran bensin gitu ya. Yang terakhir adalah kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan yang memberikan kita kenyamanan, keamanan lebih. Tapi tanpa barang-barang sekunder pun sebenarnya kita masih tetap bisa hidup dengan layak. Contohnya make up, skincare, pakaian, tapi bukan pakaian inti ya teman-teman. Pakaian atau barang fashion yang aku maksud di sini adalah pakaian yang mengikuti tren, bukan pakaian inti kalian. Maka dari itu, teman-teman, kita harus bisa membedakan barang primer dan sekunder. Sebelum kalian mengeluarkan uang untuk barang sekunder, kalian harus memastikan bahwa barang-barang dan kebutuhan primer kalian sudah terpenuhi dan tercukupi dengan layak. Dalam artian tidak kalian kurang-kurangi. Kalau kalian sudah merasa kebutuhan primer kalian terpenuhi, baru kalian menyisihkan sedikit uang untuk keperluan dan kebutuhan sekunder. Nah, di sini teman-teman, aku juga mau bilang bahwa kebutuhan dan keinginan itu juga kalian harus wajib tahu. Untuk kalian yang mungkin belum tahu apa kebutuhan dan keinginan kalian, seperti yang aku bilang, kebutuhan itu kebanyakan ada di bagian primer. Sedangkan barang-barang yang kita inginkan, termasuk dengan pakaian, fashion, dekorasi rumah, dan segala macamnya, itu biasanya ada di bagian sekunder. Itu kenapa kalau kalian masih nggak terlalu ngerti, bisa kalian list nih kebutuhan dan keinginan kalian. Apa kebutuhan yang setiap hari kalian harus keluarkan uang dan keinginan yang kalian mau beli, alias wish list. Di situ kalau kalian sudah tahu di mana kebutuhan dan mana keinginan, kalian harus bisa mengontrol diri. Ini adalah step ketiga untuk kalian yang suka belanja impulsif. Kalau kalian lagi ingin membeli sesuatu, anggap saja lagi ada diskon, atau anggap saja kalian pergi ke suatu store, toko, lalu kalian ngelihat ada barang-barang yang lucu. Di situ kalian tidak boleh beli. Kalian wajib foto dulu nih. Kalian foto lalu kalian simpan di galeri. Kalian tunggu 1 kali 24 jam, alias kalian biarkan foto itu di galeri kalian kurang lebih 24 jam alias 1 hari minimal. Alasannya, kalau dalam kurung waktu 24 jam atau 1
hari kalian itu tidak memikirkan barang itu, kalian tidak membuka galeri kalian untuk melihat barang tersebut, atau kalian tidak kepikiran barang tersebut, itu berarti adalah impulsive buying kalian. Kalian tidak wajib membeli barang tersebut. Kalian harus punya boundaries, alias kalian juga harus punya self control untuk diri kalian kalau belanja. Di sini teman-teman, kalau aku biasanya tidak 1 kali 24 jam. Kalau aku biasanya aku tahan 2-3 hari. Dan percaya aku teman-teman, barang-barang yang banyak sekali aku foto, kebanyakan tidak mau aku beli. Karena ketika kita berada di toko bersama teman nih, ini yang paling bahaya ya. Bersama teman, itu biasanya kita akan terhasut. Terhasut bukan dari teman, tapi juga bisa dari sales associates, alias dari salesnya, bisa juga terhasut dari apa yang kita lihat. Contoh, kita melihat baju yang ada di manekin, kalian merasa cocok di badan kalian, langsung beli. Kalian melihat ada toko dekorasi bunga atau dekorasi rumah yang bagus dan display-display yang cantik, kalian merasa kalian wajib juga mempunyai display yang sama seperti itu di rumah kalian. Itu adalah yang salah ya teman-teman. Jadi kalian harus tunggu 1 kali 24 jam dulu sebelum membeli barang, alias kalian harus wait dan pause. Tadi aku sempat menyinggung tentang belanja bersama teman. Maka tips keempat dari aku, jangan pergi belanja bersama teman. Nah, ini adalah tips yang menurut aku paling akurat, karena teman itu tuh ada 2, teman yang suka belanja dan teman yang tidak suka belanja. Kalau kalian pergi bersama teman yang suka belanja, niscaya teman kalian pergi ke satu store dan belanja, kalian pasti dideret untuk belanja. Jadi teman-teman, kalau kalian ada keperluan ingin belanja, contoh mau belanja baju kantor atau mau belanja tas kantor baru, seandai kata itu terjadi, kalian harus belanja sendiri. Kalian tidak boleh belanja bersama teman, karena yang ada takutnya kalian impulsive buying. Teman kalian beli barang A, kalian harus beli barang A. Teman kalian beli barang B, kalian harus ikut beli barang B. Karena ada banyak faktor. Faktor pertama mungkin gak enakan. Teman kalian belanja, kalian nontonin. Nah, itu adalah faktor pertama. Faktor kedua adalah ngelihat teman kalian belanja, kalian ada keinginan nih untuk belanja barang yang sama. Jadi banyak sekali kemungkinan yang terjadi kalau kalian belanja bersama teman. Jadi ada baiknya kalian belanja sendiri. Nah, tips kelima nih untuk kalian yang suka belanja online. Untuk kalian teman-teman bestie-bestie yang suka buka keranjang kuning, yang awalnya iseng-iseng ngeliatin TikTok live, TikTok shop, iseng-iseng buka Shopee, pengen lihat-lihat, jatuhnya belanja. Teman-teman, aku juga selalu mengingatkan untuk ketika kalian mau check out, kalian masukin ke keranjang dulu. Jangan buru-buru di check out. Masukin aja dulu ke dalam keranjang dan tunggu beberapa hari. Sama seperti tips yang tadi aku sampaikan, tips ketiga kalau tidak salah, wait and pause. Jangan buru-buru mau belanja. So, itu tadi adalah 5 tips untuk kalian yang impulsive buying atau yang suka ngeliat barang lucu sedikit tergoda, ngeliat diskon sedikit tergoda ya. Dan di sini aku menepati janji aku buat kalian yang mau hidup lebih minimalis. Kak Felin, hidup minimalis mulainya dari mana? Kayaknya katanya minimalis, tapi banyak yang harus dilakukan. Begini ya teman-teman, untuk kalian yang mau hidup lebih minimalis, cara-caranya adalah kalian harus tahu kenapa kalian mau hidup lebih minimalis. Mungkin pertama adalah keuangan. Kalian merasa kalian impulsive buying, suka belanja, dan merasa kalau selama ini uang kalian habisnya di barang-barang yang tidak kelihatan. Sudah bekerja 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, tapi nggak ada barang yang kebeli. Nggak ada tuh mobil yang kebeli. Nggak ada tuh rumah yang dicicil. Nggak ada tuh laptop baru yang kebeli. Uangnya semua pergi ke belanjaan yang nggak penting. Atau bisa jadi karena kalian mau menghemat space. Kalian merasa ketika kalian berbenah atau bersih-bersih, kalian justru menghabiskan
menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan barang-barang di rumah yang jarang bahkan kalian pakai. Barang-barang yang ujung-ujungnya berdebu. Barang-barang yang kalian hanya pakai 1-2 kali, lalu kalian menyesal belinya. Jadi kalian harus menemukan nih teman-teman, apa tujuan kalian untuk minimalis. Kalau untuk aku sendiri, tujuan aku untuk melakukan penghematan uang. Tujuan aku ujung-ujungnya adalah untuk aku supaya bisa menabung lebih banyak lagi. Karena jujur, banyak barang yang aku beli, ujung-ujungnya aku kasihkan ke orang. Ujung-ujungnya barang-barang yang sebenarnya kalau tidak aku beli, aku yakin aku bisa menabung lebih banyak uang. Contoh, banyak baju-baju aku teman-teman, bisa aku bilang hampir 1 lemari, itu ujung-ujungnya tidak aku pakai. Baju-baju yang ada brandnya, bukan baju-baju yang hanya beli di Shopee 100-200 ribu. Ini baju yang ada brandnya teman-teman. Kalau yang di total-total, itu bisa mungkin terkumpul 5 juta mungkin ada. Bayangin, kalau sekarang uang 5 juta itu aku pakai untuk keperluan yang lebih baik. Sudah pasti 5 juta itu bisa memenuhi banyak kebutuhan primer aku, daripada aku harus menghabiskan uang 5 juta itu untuk pakaian yang ujung-ujungnya hanya aku pakai 1-2 kali dan aku donasikan, yang tidak aku pakai kembali. Nah, itu kenapa teman-teman? Tulis dulu alasan kenapa kalian harus hidup minimalis. Ketika kalian menulis itu, kalian renungi itu. Barang-barang apa yang sekiranya tidak lagi kalian beli. Maka tips kedua dari aku adalah membuat peraturan untuk diri sendiri. Membuat peraturan kalau untuk aku adalah aku tidak akan lagi belanja barang-barang kebutuhan fashion, apalagi yang mengikuti tren. Aku tipe orang yang belanja kalau misalnya barang yang aku punya sudah rusak, terbakar, dicuri orang, atau hilang. Nah, kalau misalnya barang-barang yang aku butuhkan sudah tidak ada dan rusak, tidak bisa dipakai lagi, baru aku belanja. Itu kenapa banyak dari kalian yang bilang, Kak Felin bajunya kok itu-itu aja? Karena memang aku tidak menemukan suatu keperluan kenapa aku harus membeli baju setiap kali aku syuting. Dan menurut aku itu lumayan mengeluarkan biaya ya. Kalau setiap kali syuting harus pakai baju baru. Dan di satu sisi baju-baju aku masih baik-baik saja, nggak robek, dan juga masih sangat-sangat sopan dan menutupi bagian tubuh. Jadi nggak salah dong kalau misalnya aku juga jarang beli baju. Dan aku juga mau bilang buat kalian, menjadi minimalis bukan berarti kalian membeli semua barang mahal ya teman-teman. Bukan berarti karena kalian belinya lebih sedikit maka semuanya mahal. Tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah kalian membeli barang yang berkualitas dengan jangka waktu umur yang panjang. Bukan berarti barang mahal itu berkualitas dan barang berkualitas harus mahal. Itu kenapa aku juga mau ngomong ke kalian harus membagikan prioritas beli. Seandai kata kalian tipe orang yang memang suka nih hangout sama teman, suka bepergian, dan juga mungkin kalian adalah tipe orang yang kalau misalnya belanja baju itu sedikit. Kalian boleh sekali yang namanya menginvestasikan pakaian ke pakaian-pakaian yang mungkin harganya lebih mahal tapi dari bahan yang lebih berkualitas, seperti mungkin dari bahan satin, wool, katun yang bagus, itu boleh. Tapi untuk aku sendiri, aku pribadi lebih sering di rumah. Itu kenapa aku tidak terlalu menginvestasikan uang untuk membeli pakaian. Aku sendiri orangnya lebih ke gadget. Gadget-gadget aku bisa dibilang harganya mahal dan itu tidak menutup dan aku tidak memungkiri ya. Di sini semua barang-barang aku bermerek. Tapi karena ada suatu alasan, karena memang aku membuat konten dan banyak konten aku semuanya itu beresolusi 4K alias 4K. Maka dari itu aku juga harus punya barang-barang yang mahal. Sayangnya teman-teman, untuk dunia teknologi, harga itu menentukan kualitas. Banyak sekali orang yang menjual iming-iming bahwa harganya murah tapi kualitasnya tinggi, tapi ketika dipakai tidak bisa bertahan lama. Hanya bertahan sekitar 2-3 tahun lalu kameranya rusak, memorinya cepat full, HP-nya cepat panas, prosesornya nggak kuat dan segala macamnya.
Jadi, mau tidak mau aku harus membeli gadget yang mahal. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalian tidak berkecimpung di daerah yang mengandung konten kreator, memerlukan kamera yang bagus, kalian nggak perlu beli iPhone. Kalian tidak perlu punya HP yang mahal. Sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau kebutuhan kalian hanya untuk bermain game, foto, selfie, buka WhatsApp, balas chat, kalian tidak perlu HP yang terlalu mahal. HP yang harga 5 juta pun bisa untuk mencakup semuanya dengan prosesor yang bagus. Maka dari itu, teman-teman, aku selalu bilang kalau kalian mau menghabiskan uang atau kalian mau mengeluarkan uang untuk barang yang mahal, jangan pilih semua area. Pilih salah satunya. Contoh untuk perempuan yang mungkin wajahnya sensitif dan tidak bisa memakai sembarang skincare dan make up, dan mereka ingin nih mengeluarkan uang lebih, rela mengeluarkan uang lebih untuk perawatan, skincare dan make up, boleh saja. Yang terpenting kalau kalian mau splurge atau mau mengeluarkan uang, kalian harus tahu area mana yang paling penting. Jujur menurut aku teman-teman, ini bukan karena seberapa banyak tabungan yang bisa kalian simpan atau seberapa besar tabungan yang bisa kalian kelola, atau seberapa sedikit pengeluaran yang kalian bisa keluarkan. Aku tidak mengajari kalian untuk menjadi pelit atau menyiksa diri sendiri. Di sini aku mengajari kalian untuk mengalokasikan dana sebaik-baiknya, menaruh dana di tempat dan wadah yang tepat. Aku pernah menonton salah satu film dokumentasi orang Hong Kong yang sangat-sangat kaya, yang punya uang bisa dihitung miliaran, tapi gaya hidupnya sangat-sangat menyiksa. Mereka tidak pernah makan di luar, mereka selalu menghabiskan waktu di dalam rumah, itu pun rumahnya juga kecil dan sumpek, ditambah lagi makanan mereka itu kebanyakan adalah makanan sisa. Bisa dibilang pengeluaran mereka sangat-sangat sedikit, karena makanan yang biasa mereka konsumsi sehari-hari itu diberikan oleh tetangga mereka. Kaget, saya juga kaget, tapi mereka miliarder. Pertanyaannya adalah, uangnya banyak, tapi kalau menyiksa diri sama saja bohong. Ujung-ujungnya adalah bukan tabungan yang akan dilihat, tapi kesehatan menurun. Nah, begitu juga ada orang, teman-teman, yang pengeluarannya begitu banyak, tabungannya nol, tapi kalau bisa dilihat dari luar, bisa dilihat orang ini kayak orang kaya, berpenampilan seperti orang kaya, tapi nyatanya bukan orang kaya. Jadi kembali lagi, semua ini tergantung mindset. Yang terpenting adalah uang itu ditaruh di tempat dan wadah yang benar. Kalian bisa saja menabung sekarang, tapi bisa jadi ketika kalian beli mobil, kalian menyesal. Mobil ratusan juta yang sudah kalian beli ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadinya sama saja bohong. Jadi gimana nih? Kalian tertarik nggak buat hidup lebih minimalis, lebih berkecukupan, lebih sederhana, menciptakan kebahagiaan dari event-event, berkumpul bersama keluarga, menciptakan bahagia dari hal-hal yang sudah kalian punya, dan juga hidup lebih apa adanya. Hidup yang gak muluk-muluk, hidup yang sederhana, tapi bahagia. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin baru mau mulai hidup minimalis, mau mulai hidup sederhana, menciptakan kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Ingat, apapun keinginan kalian, tujuan hidup kalian, sebisa mungkin apapun itu harus dampaknya positif. Karena ingat, apa yang kalian lakukan sekarang itu berdampak dan berefek untuk masa depan di kemudian hari. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan podcast Vlog ala-ala pada hari ini. Semoga ada pelajaran yang dipetik, dan juga aku mau bilang jangan lupa kalau kalian suka sama video seperti ini, like dan juga subscribe videonya, karena aku upload setiap Senin, Rabu, dan Jumat untuk video panjang, dan untuk video pendek aku uploadnya setiap hari Senin sampai kiamat. Sampai ketemu lagi di kemudian hari teman-teman. Jangan lupa ya, kalau kalian punya suggestion video-video, kalian bisa komentar di bawah video apa yang kalian mau lihat dan apalagi yang mau aku bahas. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa besok mampir lagi karena anggap saja rumah sendiri. Bye bye.